Halo everyone, welcome back to our channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Guys, pernah nggak kalian dengar kisah perampokan uang terbesar dalam sejarah Jepang? Pada tahun 1968, di tengah siang bolong, telah terjadi perampokan uang sebanyak 300 juta yen dalam bentuk tunai atau setara dengan 20 juta US dollar dengan nilai mata uang sekarang. Jumlah uang yang berhasil dirampok adalah terbesar dalam sejarah perampokan yang terjadi di negara Jepang. Kejadian bermula pada saat bank kecil di kota Fuju yang terletak di pinggiran Tokyo, Jepang mulai menerima serangkaian ancaman bom dari orang yang tidak dikenal. Karena merasa terganggu dengan teror tersebut, pihak bank melapor pada pihak berwajib dan mengetatkan keamanan di sekitar lokasi. Semua berjalan normal beberapa hari setelah beberapa polisi dan pihak keamanan diletakkan di sekitar bank. Anehnya, setelah laporan dibuat, pihak bank tidak lagi menerima ancaman adanya bom. Namun ternyata, ancaman tersebut hanyalah sebagian kecil dari trik para perampok itu. 4 hari kemudian, bank yang sama bersiap untuk mengirimkan uang tunai ke sebuah pabrik setempat. Di tahun 60-an, gaji dibayarkan secara tunai dan pabrik ini memiliki beberapa ribu karyawan yang membutuhkan total 300 juta yen untuk membayar para pekerjanya. 4 pegawai bank memasukkan uang itu ke dalam 3 koper besar, kemudian mereka memasukkan koper itu ke bagian belakang mobil dan pergi dengan sebuah kendaraan menuju ke pabrik yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari lokasi bank berada. Di tengah jalan, tiba-tiba seorang polisi yang mengendarai sepeda motor menghentikan mobil tersebut. Polisi itu memberitahu bahwa rumah manajer bank telah meledak dan teror bom itu benar-benar ada. Dia juga mengatakan kemungkinan adanya bom dalam kendaraan mereka dan meminta 4 pegawai bank itu untuk segera keluar dari mobil mereka. Pada saat bangkir dengan panik menggeledah bagian dalam mobil, polisi itu melihat ke bawah untuk memeriksa bagian bawah. Beberapa saat kemudian, petugas tersebut mengklaim bahwa dia menemukan bahan peledak yang menempel di mobil dan menyuruh para bangkir itu untuk segera keluar dari mobil. Teriakannya membuat para pegawai bank lari pontang-panting menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Saat pegawai bank tengah lari menyelamatkan diri, petugas polisi itu malah masuk ke dalam mobil dan membawa mobil itu pergi. Awalnya, para pegawai bank mengira polisi itu sedang mengemudikan mobil ke arah tempat yang sepi sehingga mereka terhindar jika terjadi ledakan. Namun, tidak lama para pegawai bank segera menyadari bahwa asap tersebut berasal dari alat rambu suar yang ditempatkan di bawah mobil. Mereka juga menyadari bahwa sepeda motor yang dikendarai petugas tersebut bukanlah sepeda motor polisi yang sah. Itu adalah sepeda motor komersial yang dipermak agar terlihat mirip dengan sepeda motor putih yang digunakan polisi di Jepang. Dan pada titik inilah mereka baru menyadari bahwa mereka telah dirampok dan kehilangan 300 juta yen. Para pegawai bank tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada jam 9.30 pagi. Karena banyaknya uang yang dicuri, pihak kepolisian menangani kasus ini dengan sangat serius. Mereka memobilisasi lebih dari 10.000 petugas di seluruh Tokyo dan distrik terdekat. Pada pukul 9.45, penghalang jalan telah dipasang di hampir setiap jalan utama di wilayah Tokyo untuk menghentikan dan memeriksa setiap sedan yang berwarna hitam yang lewat. Namun pada pukul 10.20, sedan hitam tersebut ditemukan terbengkalai di dekat kuburan hanya berjarak 600 meter dari tempat kejadian perkara dan terdapat jejak ban baru serta jejak kaki yang mengelilingi kendaraan tersebut. Polisi menyadari pelaku pasti telah berganti kendaraan sehingga mereka memberikan perintah baru untuk menggeledah setiap kendaraan yang lewat tanpa terkecuali. Waktu itu, tidak semua petugas polisi memiliki pemancar radio sehingga butuh beberapa saat
untuk perintah baru ini sampai ke seluruh petugas yang ada di jalan, sehingga memberi pelakunya kesempatan sekitar 30 sampai 90 menit untuk lolos dari pemeriksaan polisi. Pemeriksaan setiap kendaraan tanpa syarat ini telah menyebabkan kemacetan besar-besaran di seluruh kota Tokyo, dan pemeriksaan ini akhirnya dihentikan pada sore hari untuk menghindari kekacauan yang lebih lanjut. Pada malam hari itu, kejadian ini menjadi berita halaman depan di setiap surat kabar utama. Orang-orang terkejut tidak hanya dengan jumlah uang yang dicuri, tetapi juga metode perampokan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat baik. Perampok itu berpura-pura menjadi polisi, caranya menipu pegawai bank hingga berganti mobil agar tidak tertangkap. Banyak orang mengidolakan pelaku perampokan karena dia berhasil mencuri uang dalam jumlah besar tanpa harus melukai satu orang pun. Penyelidikan dalam skala besar segera dilakukan. Polisi awalnya sangat yakin dapat menangkap pelakunya dalam waktu singkat karena banyaknya bukti yang tertinggal. Salah satu buktinya adalah loudspeaker yang dipasang di bagian depan motor agar terlihat mirip dengan motor polisi yang asli yang menggunakan pengeras suara untuk menyuruh pengendara menepi. Dengan memeriksa nomor serinya, ditemukan bahwa pengeras suara itu telah dicuri dari sebuah lokasi konstruksi di daerah barat Tokyo. Ada juga secari kertas kecil koran yang menempel di pengeras suara tersebut. Potongan kertas koran tersebut kemungkinan besar menempel di loudspeaker saat dicat putih agar sesuai dengan warna putih sepeda motor polisi. Polisi menggunakan potongan kecil koran itu untuk mengidentifikasi dari mana koran itu berasal, kapan dicetak, pabrik asal koran tersebut, sekaligus mengetahui asal muasal distribusi koran tersebut. Dengan melakukan ini, mereka mempersempit bahwa potongan koran ini hanya didistribusikan di daerah Tokyo Barat. Investigasi akhirnya mengungkapkan bahwa ada beberapa kendaraan yang dipakai dalam perampokan tersebut. Ada sebuah mobil sedan yang bermerek Great Corolla ditemukan di sebuah gang dekat tempat kejadian perkara. Polisi juga berhasil menyimpulkan bahwa sepeda motor yang dipakai untuk merampok awalnya juga diparkir di sana. Diduga pelakunya bersembunyi di suatu tempat di mana dia bisa melihat para pegawai bank pergi dengan membawa uang dan menggunakan sedan Great Corolla untuk pergi ke gang tempat dia memarkir motor, yang kemudian dia gunakan untuk menghentikan mobil pegawai bank. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pelakunya memiliki pengetahuan yang memadai untuk memodifikasi sepeda motor komersial agar terlihat seperti motor polisi, dan dia juga paham bagaimana seharusnya bertindak sebagai polisi. Cukup untuk membuat para pegawai bank tersebut percaya pada penyamarannya. Lalu ada kendaraan yang dipakai pelaku perampokan setelah meninggalkan sedan milik pegawai bank di dekat pemakaman setempat. Saksi mata menyatakan bahwa ada sebuah mobil sedan Corolla berwarna biru yang diparkir di sana, dan sedan tersebut akhirnya ditemukan 4 bulan kemudian di area parkir sebuah kompleks apartemen beberapa kilometer dari tempat kejadian perkara. Mobil sedan tersebut telah ditutupi terpal yang membuat kendaraan itu sulit untuk ditemukan oleh pihak kepolisian. Di dalam mobil sedan Corolla tersebut ditemukan 3 koper kosong yang sebelumnya digunakan untuk membawa uang dari bank. Beberapa kendaraan curian lainnya juga ditemukan di tempat parkir tersebut. Mengapa mobil-mobil curian tersebut tidak pernah digunakan? Ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa semua kendaraan yang digunakan untuk perampokan adalah berasal dari daerah barat Tokyo. Fakta ini menunjukkan bahwa pelakunya mungkin saja berasal atau tinggal di daerah sana. Bukti dari kasus ini adalah sebuah foto sketsa yang dibuat oleh polisi berdasarkan kesaksian dari keempat petugas bank tersebut. Namun, foto sketsa dari kepolisian ini akhirnya dikritik tidak bisa menjadi bukti yang diandalkan karena saksi biasanya tidak mengingat wajah pelakunya dengan baik, dan juga beredar rumor bahwa polisi menggunakan foto tersangka dari kejahatan yang lain dan mengeditnya dengan menambah helm, profil keseluruhan
keseluruhan pelaku utama adalah sebagai berikut. Pelakunya adalah seorang pria berusia antara 18 hingga pertengahan 20-an. Tinggi badan antara 165 hingga 170 cm. Kemungkinan berasal atau tinggal di daerah barat Tokyo. Pelaku terampil mengendarai mobil dan sepeda motor, memiliki keahlian dalam mencuri mobil, memiliki pengetahuan cukup tentang kepolisian. Salah satu tersangka atas perampokan ini adalah seorang supir taksi yang tinggal di daerah barat Tokyo. Pria ini dicurigai karena keterampilannya dalam mengemudi kendara. Saat itu dia memiliki penampilan mirip dengan foto sketsa polisi. Awalnya pihak polisi ragu untuk menangkap pria ini karena tidak memiliki cukup bukti. Tetapi seseorang dari pihak kepolisian telah membocorkan detail penyelidikan ke media dan beberapa media setempat terlanjur menerbitkan artikel mengenai supir taksi ini sebagai pelaku perampokan. Pihak kepolisian yang tertekan akhirnya menangkap pria ini sebelum waktunya. Dan benar saja, pihak kepolisian telah salah tangkap karena pria ini memiliki alibi yang kuat pada saat kejadian perampokan itu berlangsung. Pria tersebut akhirnya dibebaskan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, beberapa artikel yang diterbitkan oleh media telah mengungkapkan secara rinci mengenai kehidupan pribadinya dan ini sangat menghancurkan citranya. Dampak negatif dari pemberitaan media itu telah menyebabkan dia dipecat dari pekerjaannya, keluarga dan teman-temannya pun meninggalkan pria yang malang ini. Akhirnya dia pun melakukan bunuh diri. Tersangka lain yang paling menonjol adalah seorang remaja berusia 19 tahun. Remaja ini merupakan salah satu anggota geng motor setempat. Selain itu, wajahnya terlihat sangat mirip dengan foto sketsa dari pihak kepolisian dan dia sebelumnya pernah ditangkap karena kasus pencurian kendaraan. Dia juga sangat ahli dalam mengendarai sepeda motor dan dia tidak punya alibi kuat pada saat kejadian itu. Selain itu, anggota geng motor yang lain baru-baru ini merampok supermarket lokal dengan menggunakan alat rabu suar untuk mengalihkan perhatian karyawan. Metode yang sama digunakan dalam kasus perampokan bank ini. Dikabarkan beberapa anggota geng juga telah membeli rumah dan mobil mahal tidak lama setelah kejadian perampokan. Fakta penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ayah dari bocah laki-laki ini adalah seorang kapten polisi yang mengendarai sepeda motor saat bertugas. Sangatlah masuk akal jika anak itu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sepeda motor polisi dan memiliki akses pada seragam polisi yang dipakai pada saat perampokan. Berdasarkan semua fakta tersebut, remaja 19 tahun itu telah diputuskan sebagai tersangka utama pelaku perampokan. Namun, ketika polisi sedang bersiap untuk melakukan penangkapan, mereka mendapatkan informasi bahwa remaja tersebut telah melakukan bunuh diri dengan menelan sianida di rumahnya. Ketika polisi tiba di sana, mereka menemukan sebotol sianida dan 2 cangkir gelas di atas meja, dengan hanya 1 gelas yang memiliki bekas sianida. Berdasarkan pemikiran akal sehat, remaja ini seharusnya tidak perlu bunuh diri jika dia tidak terlibat dalam perampokan itu. Banyak orang yang percaya remaja yang berusia 19 tahun itu memang pelaku perampokan yang sesungguhnya dan ayahnya lah dalang atau otak yang merencanakan perampokan uang dari bank itu. Namun, karena penyelidikan mulai mengarah kepada keterlibatan anaknya, dia kemudian memutuskan untuk membunuh anaknya dengan racun sianida dan menyimpan semua uang hasil perampokan untuk dirinya sendiri. Selama beberapa tahun berikutnya, lebih dari 150.000 petugas ikut serta dalam proses penyelidikan kasus ini dan mereka telah memeriksa lebih dari 10.000 calon saksi dan tersangka lainnya. Namun pada tahun 1975, pelaku perampokan sesungguhnya tidak dapat dipastikan sehingga kasus tersebut dinyatakan ditutup dan menjadikannya salah satu kasus terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah Jepang. Sudah lebih dari 50 tahun sejak kasus 300 juta yen itu terjadi. Sebagian orang yang terlibat telah meninggal sekarang dan kemungkinan besar kita tidak akan pernah tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Apakah pelakunya remaja yang mengambil nyawanya sendiri ketika polisi mulai mencurigainya dan meninggalkan anggota gengnya untuk menikmati hasil uang perampokan yang dia lakukan? Ataukah ayahnya yang menyuruh putranya merampok 300
300 juta yen, kemudian membunuh putranya sendiri sebagai kambing hitam dan menggunakan pengaruhnya sebagai kapten polisi untuk memastikan penyelidikan tidak pernah menargetkan dirinya sendiri. Atau bisa saja pelakunya adalah orang lain yang belum tertangkap. Jika pelakunya berusia 20 tahun pada saat melakukan perampokan itu, dia mungkin sudah berusia 70 tahunan, sekarang menjalani kehidupan yang mewah dari uang yang dia curi setengah abad yang lalu. Oke geng, sampai di sini dulu kisah perampokan uang paling heboh dalam sejarah Jepang. Bagaimana pendapat kalian? Siapakah pelaku perampokan yang sebenarnya? Ditunggu pendapat kalian di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian sukai video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.